Bab 111. Menghormati Tuan Muda. Atlas Studios. Shanghai, Kota Tianhai, Kantor Pusat Sokul Information and Culture Development Private Limited, Gedung Sokul lantai 12, di dalam ruang pertemuan kecil. Direktur Wu, mengapa Anda mengumpulkan kami dengan terburu-buru? Benar sekali, terakhir kali kita mengadakan pertemuan mendesak seperti ini, pasti 2 tahun yang lalu. Mungkinkah sesuatu yang baik telah menimpa kita lagi? Di ruang rapat, 7 eksekutif Sokul Enterprise berkumpul. Pemimpinnya mengenakan jas, wajahnya memerah dan rambutnya disisir hingga berkilau. Dia adalah Direktur Sokul Enterprise, Wu Youdao. Ia dipanggil Youdao I. Bahkan, ia benar-benar sesuai dengan namanya. Selama masa internet yang masih belum ada pita lebar, ia telah mulai mengembangkan situs web berbagi video. Saat itu, ia dikatakan membuang uang ke sungai dan hanya dapat melihat riak-riaknya. Namun dalam waktu kurang dari 2 tahun, pita lebar tercipta, dan situs web berbagi video Sokul menjadi terkenal, menguasai seluruh negara surgawi dan menjadi pemimpin yang tak terbantahkan di bidang tersebut. Kekayaan bersih situs web berbagi video Sokul juga meningkat dari 10,2 juta yuan menjadi 3 miliar yuan saat ini. Ini semua terjadi karena wawasan Wu Youdao yang luar biasa. Kali ini, karena dia mengumpulkan semua orang di tengah malam, itu jelas bukan masalah kecil. Pemimpin redaksi Zeng, Anda bisa mulai. Wu Youdao menatap pria parubaya berusia 40 tahun dengan gaya rambut Mediterania di sampingnya. Anda jelaskan dulu, saya akan menjelaskan sisanya. Ya, oke. Pemimpin redaksi Zeng terbatuk, berdeham, dan berkata, alasan mengapa semua orang berkumpul di sini adalah karena Nona Zhang Kai dari KW Entertainment baru saja menelepon saya. Dia mengatakan bahwa film baru Tuan Muda mereka, Unexpectedly, telah selesai diproduksi. Kami belum melihat video aslinya, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kita harus cepat jika menginginkannya. Ketika dia selesai, orang lain langsung mulai berdiskusi. Tuan Muda, penyelenggara konser Nona Nianwei. Anak ajaib itu. Ide-idenya tidak selalu buruk. Benar. Meskipun dia anak yang sangat berbakat, adegan-adegannya selalu hebat. Filmnya seharusnya tidak terlalu buruk, kita harus memberinya lebih banyak sumber daya. Batuk-batuk. Pemimpin redaksi Zeng batuk dan berkata, alasan mengumpulkan semua orang adalah karena total biaya yang digunakan untuk memproduksi film tersebut adalah sekitar 100.000 yuan, dan durasi filmnya 10 menit. Kali ini, semua orang tercengang. 100.000 yuan, bagaimana mungkin Tuan Muda yang legendaris hanya menghabiskan 100.000 yuan untuk sebuah film? Tepat sekali, bahkan tip yang biasanya dia berikan juga mencapai ribuan dan puluhan ribu, tapi dia hanya menghabiskan 10.000 untuk film ini. 10 menit, film pendek, bahkan durasi iklan yang panjang juga tergantung pada waktu ini, bukan? Biar aku jelaskan. Kemudian, Wu Youdao yang duduk di posisi tengah berbicara. Sejujurnya kepada semua orang, film ini, kita pasti harus memenangkannya, bahkan jika itu hanya karena menghormati Nona Nianwei, kita harus mengambilnya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak sumber daya yang harus kita berikan? Berhenti sejenak, Wu Youdao melanjutkan, terlepas dari kualitas film pendek ini, ada satu hal yang sangat penting, film ini adalah karya Tuan Muda. Tuan Muda adalah seseorang yang dapat berpikir untuk menggunakan 40 mobil mewah sebagai pencahayaan dan membantu Nona Nianwei menjadi terkenal hanya dalam 1 malam. Saya percaya bahwa kreativitas film ini tidak akan buruk. Seperti diketahui semua orang, saat ini sudah ada 3-4 situs web berbagi video di negara kita. Jika kita tidak menerimanya, karena pengaruh Yang Master, saya yakin situs web lain akan bersedia mengeluarkan uang sendiri untuk membeli hak cipta film tersebut, meskipun itu hanya hak untuk menayangkannya. Oleh karena itu, meskipun rating penontonnya rendah, kita tetap harus memilikinya. Ada 2 sisi dari segala hal, terlepas dari kualitas filmnya, hanya latar belakangnya saja yang sepadan dengan usahanya. Jika kita tidak mengambilnya, itu pasti akan memengaruhi kesan Tuan Muda terhadap perusahaan kita. Lain kali, meskipun dia punya video yang bagus, dia tidak akan memikirkan kita. Selain itu, jika situs web lain menyiarkan videonya, dan menjadi populer, kita akan menciptakan saingan yang kuat bagi diri kita sendiri. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, Wu Youdao menarik napas dalam-dalam dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Itu benar. Semua orang mengangguk. Wu Youdao memang pantas dengan namanya, kata-katanya benar-benar masuk akal. Tidak ada satu orang pun yang berani menyinggung Hong Dali saat ini. Bahkan jika mereka tidak mempertimbangkan latar belakang keluarganya, hanya fakta bahwa ia telah mendorong Lin Yanwei menuju ketenaran, ditambah dengan fakta bahwa Lin Yanwei sangat setia kepadanya, mereka tidak mampu menyinggungnya. Begitu mereka benar-benar menyinggungnya, dengan karakternya yang riang, tidak seorang pun dapat mengetahui konsekuensinya. Namun satu hal yang dapat mereka pastikan adalah, jika mereka adalah musuh, tidak peduli situs web saingan mana yang didukung Lin Yanwei, itu pasti akan menimbulkan konsekuensi yang berat bagi situs web berbagi video Sokul. Direktur Wu,
Saya sarankan agar kita memberikan mereka sumber daya terbaik kita. Salah satu eksekutif berkata, apapun masalahnya, video konser Nona Nianwei menyebabkan lalu lintas situs web kita meningkat hingga 6%. Hanya untuk ini, kita harus menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Eksekutif lain berkata, saya setuju, kali ini, terlepas dari kualitas filmnya, kita harus memberi mereka perlakuan terbaik. Anggap saja ini sebagai imbalan atas persahabatan mereka, ini pasti akan sepadan. Saran saya, berikan perlakuan terbaik kita juga. Sampai pada hal ini, semua orang akhirnya setuju. Sebenarnya, begitulah cara kerja sebagian besar waktu. Tidak ada yang gratis, semua hal yang tampaknya gratis itu datang karena kekuatan seseorang. Kalau begitu sudah diputuskan, aku akan menelepon mereka sekarang. Direktur Wu langsung memutuskan. Gedung Chenhui, lantai 9, KWI Entertainment. Halo, ini Zhang Kai. Zhang Kai mengangkat teleponnya, tersenyum dan berkata, bolehkah saya tahu hasil diskusi perusahaan Anda? Kami telah memutuskan. Suara Wu Youdao terdengar dari seberang. Perusahaan saya telah memutuskan untuk memberikan sumber daya dan slot rekomendasi terbaik yang kami miliki untuk film Tuan Muda, termasuk pencarian default, rekomendasi halaman depan, tautan situs web, dan semacamnya. Zhang Kai langsung berkata, baiklah, saya yakin perusahaan Anda pasti tidak akan kecewa, saya akan mengirimkan filmnya sekarang. 5 menit kemudian, kantor pusat Sokul Information and Culture Development Private Limited, di dalam ruang rapat kecil. Ini. Melihat layar laptop di meja, semua orang tercengang. Setelah hening sejenak, semua orang tertawa terbahak-bahak. Tuan muda ini, aku mengaguminya, aku benar-benar mengaguminya, hahaha. Hahaha, film ini pasti akan populer, kalau tidak, aku akan memakan layarnya. Saya akan memakan meja ruang rapat. Aku akan memakan seluruh gedung Sokul. Wu Youdao tertawa keras sambil menepuk meja. Baiklah, tidak usah omong kosong lagi, hahaha. Keputusan kita kali ini benar sekali, hahaha. Sekarang, segera mulai unggah film ini secara daring. Saya ingin versi normal, hahaha, definisi standar dan definisi tinggi. Ketiganya diunggah, tunggu. Minta bagian subtitel untuk mulai membuat subtitel bahasa Inggris sekarang. Saya ingin agar film ini diunggah sebanyak mungkin di situs web kami. Singkirkan semua video lainnya. Saya ingin semua pengunjung situs web kami melihat Unexpectedly, sebagai hal pertama yang mereka lihat ketika membuka halaman web kami. Bab 112. Kamu harus melihat ini. Sebagai produser musik senior dari perusahaan musik Kuge, Zheng Wenxi benar-benar merasa bosan karena tidak melakukan apa-apa selama beberapa hari terakhir. Sejak ia mendengarkan konser Lin Yanwei, hingga hari ini, ia tidak bisa mendapatkan kegembiraan apapun dari mendengarkan lagu-lagu lainnya. Kenyataannya, ia berharap agar seluruh perangkat lunak musik Kuge dapat digunakan semata-mata untuk merekomendasikan lagu-lagu Lin Yanwei. Tentu saja, itu tidak mungkin. Terlepas dari seberapa hebat lagu-lagu Lin Yanwei, ia harus mengikuti aturan. Saat fajar menyingsing, Zheng Wenxi yang kebingungan bangkit dari tempat tidur. Ia menyalakan tabletnya, masuk ke akun Xin Hewei pemiliknya, dan memposting status, 2 hari terakhir ini membosankan sekali, adakah yang punya rekomendasi lagu bagus, karena bosan. Ia kemudian secara rutin menelusuri topik-topik, hangat. Tak disangka. Pertama dalam peringkat topik, panas. Apa-apaan ini? Kok skornya bisa jauh lebih tinggi dari peringkat kedua? Zheng Wenxi yang bingung mengklik tautan itu dan menyadari bahwa semua orang yang berkontribusi di bagian komentar telah memberikan pujian yang kuat. Sebagus itu, situs web berbagi video yang keren. Zheng Wenxi langsung mengikuti rekomendasi komentar dan mengklik tautan ke situs web berbagi video yang keren. Saat halaman depan ditampilkan, dia sangat terkejut. Tidak mungkin, apa-apaan ini, tanpa diduga, ini benar-benar mengambil setengah dari area halaman web, apakah pemimpin redaksi Sokul gila? Namun, ada alasan untuk semuanya. Jika tidak, bahkan jika situs web menampilkannya dengan cara seperti itu, paling-paling itu hanya akan menjadi ikan di dalam wajan, dan akan segera mati. Setelah mengklik tautan ke halaman web video Unexpectedly, angka yang ditampilkan membuat Zheng Wenxi sangat terkejut. 543.245 unduhan, 1.654.187 pengunjung, kemarin saja tidak ada yang seperti itu, dan sekarang unduhannya sudah begitu banyak dalam semalam. Seperti kata pepatah, pasti ada alasan di balik setiap acara khusus. Jika alasan popularitasnya yang besar adalah karena fitur yang gila-gilaan, unduhan akan menyoroti masalah tersebut. Pengguna tidak bodoh, jika videonya buruk, tidak ada yang akan membelinya. Apakah ini benar-benar hebat? Melihat itu, Zheng Wenxi sudah mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Dia kemudian meluangkan waktu untuk mengklik tautan video. Pertama, ada suara lembut sebagai pembuka program ini. Berikutnya terdengar suara laki-laki yang lebih kasar, The Prodigal Lions.
Diikuti oleh suara anak muda, aku ingin menghamburkan uang, aku ingin berfoya-foya. Diikuti oleh suara wanita lembut dan suara yang tadi masih terdengar adalah suara laki-laki, perusahaan medis Tang. Kemudian suara perempuan yang lembut berkata, jangan berhenti minum obat. Pengalihan suara pria, Might Beverages. Kali ini suara anak muda sengaja dibuat lebih kasar, dan melanjutkan, Nona Might Beverages seharian, dan aku merasa tidak enak badan. Suara wanita lembut itu menyimpulkan, disponsori dan disiarkan. Petui. Seng Wensi tidak dapat menahannya saat ia jatuh ke tempat tidurnya dan mulai tertawa histeris. Ia terus menonton sambil tertawa dan menunggu hingga ia mendengar, seluruh hidupku tanpa penyesalan, aku ingat berlari di bawah matahari terbenam pada hari yang menentukan itu. Pada saat ini, pandangan belakang misterius dari sosok yang mengenakan kostum kuno berlari sangat lambat di samping, hanya menyisakan pandangan belakang yang sepi. Kemudian seorang antek laki-laki gemuk melanjutkan, itulah masa mudaku yang hilang, gelombang-gelombang-gelombang. Suara, gelombang-gelombang-gelombang, yang memesona itu, meskipun hanya satu kata, mencakup semuanya. Suara itu meliputi keengganan, ketidakbahagiaan, dan berbagai emosi lainnya, terutama nada terakhir, yang dapat langsung menyentuh hati seseorang. Seng Wensi mendengarnya sekali dan tidak dapat menahannya lagi, berguling ke tempat tidurnya sambil tertawa histeris. Ahahaha, lucu sekali. Ini keterlaluan, hahaha. Beruntung, dia memiliki tubuh yang sehat. Kalau tidak, dia pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Viral, acara ini harus viral. Mata Seng Wensi berbinar-binar. Videonya tidak panjang, tetapi berdasarkan kepekaannya terhadap industri hiburan, Seng Wensi yakin bahwa videonya akan menjadi viral. Akhir cerita harus melibatkan produser, ide ini hebat. Mata Seng Wensi terpaku pada layar, sambil melanjutkan, efek yang luar biasa hanya dengan produksi yang kecil, video ini mungkin menghabiskan biaya produksi kurang dari 50.000 yuan, tetapi tetap saja mengundang reputasi yang luar biasa, luar biasa. Seng Wensi sudah menyadari bahwa ketika video ini tersebar, tim produksi pasti akan sangat dicari. Perlu diketahui, hanya dalam semalam, sudah ada lebih dari 500.000 unduhan, dan ini memerlukan pembayaran. Poin ini sudah cukup untuk menunjukkan kualitas video. Aktor utamanya, dengan wataknya yang menggemaskan, membuatnya sangat tak tertandingi. Jenius, ini cerdik. Dalam bisnis hiburan, tim semacam ini yang dapat menghasilkan produksi kecil semacam ini dengan jangkauan yang luas, ini jelas merupakan tim yang menjanjikan, jelas merupakan sumber daya yang langka dalam bisnis hiburan yang ingin diajak bekerja sama oleh semua orang. Jika seseorang terhubung dengan mereka tepat saat mereka mulai berkembang, negosiasi di masa mendatang akan lebih mudah. Setelah memikirkan hal itu, Seng Wensi segera mengambil ponselnya dan bersiap untuk menelepon manajernya untuk membantu menghubungi mereka. Meskipun fokus bisnis utama Kuge adalah musik, itu tidak berarti bahwa di masa depan mereka tidak akan memproduksi film pendek seperti itu. Bahkan menggunakannya sebagai iklan akan bagus. Di mana itu? Di mana itu? Seng Wensi menonton seluruh film dan akhirnya menemukannya. Keiwei Entertainment, perusahaan Lin Yanwei, tuan muda. Tidak heran, tidak heran. Seng Wensi menjatuhkan ponselnya dan tersenyum tak berdaya. Jenius, jenius yang sesungguhnya. Jika orang awam tidak memiliki banyak ide tentang Keiwei Entertainment, Seng Wensi bukanlah salah satu dari mereka, karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kejadian internalnya. Dia adalah orang pertama yang mengetahui insiden di mana Ding Chengzi memperoleh jumlah sponsor sebesar 5 juta dari tuan muda. Karena itu, Ding Chengzi terus membanggakannya sejak saat itu. Keiwei Entertainment, tuan muda. Seng Wensi menghela napas panjang. Kali ini tidak ada alternatif lain, temperamen aneh tuan muda itu sudah dikenal di kalangan masyarakat kecil kita, dia pasti tidak akan tertarik dengan uang kecil itu dari menerima sponsor atau iklan, sayang sekali menyia-nyiakan kesempatan iklan yang bagus, desah. Ia tertegun cukup lama, sebelum akhirnya mengunduh video itu ke tabletnya. Kemudian, ia terus-menerus menelepon teman baiknya, Ding Chengzi. Saat sambungannya tersambung, Seng Wensi berteriak, Ding tua, kamu harus melihat ini. Ada apa? Kamu belum sepenuhnya bangun. Suara Ding Chengzi yang tidak sabar terdengar dari telepon, seraya melanjutkan, biarkan aku tidur sebentar lagi. Seng Wensi terus berteriak, biar ku beritahu ini, kalau kau tidak cepat, ku jamin kau akan menyesalinya seumur hidupmu, seumur hidupmu. Apa terburu-buru? Tidak bisakah kau menunggu beberapa menit? Ding Chengzi hendak kembali tidur. Kenyataannya, selama periode ini, memproduksi soundtrack untuk The Gale Flash, membuatnya sangat sibuk setiap hari. Ia benar-benar lelah. Bahkan tidak sampai beberapa detik. Seng Wensi berteriak lagi. Keiwei Entertainment telah merilis film baru, yang dibuat oleh tuan muda. Bab 113. Gila. Semua orang gila. Tuan muda. Mendengar dua kata ini, Ding Chengzi yang setengah sadar pun tersadar.
Ia meraih telepon dan bertanya dengan agresif, "Di mana Tuan Muda? Apa yang Tuan Muda rekam? Cepat, beritahu aku, cepat." "Jangan marah." Seng Wensi memegang telepon hampir 1 meter darinya. "Aku bisa marah, tapi biasanya kamu tidak seperti ini." Ding Chengzi adalah orang kaya dalam bisnis hiburan dan terkenal. Selain itu, seluruh penghuni film harus mendengarkannya. Tidak ada yang berani menginjak-injaknya di dunia hiburan, dan orang-orang mengenalinya kemanapun dia pergi. Ada lebih dari 10 orang yang telah menerima petunjuk darinya dan menjadi terkenal karena ia meminjamkan musik untuk film-film mereka. Tentu saja jarang bagi seorang pria dengan status seperti itu terlihat begitu ketakutan. Lagu yang membawa Tai Yajing, penerima Music Angel Award, penghargaan musik paling berpengaruh di Asia, menjadi terkenal diproduksi olehnya. Jika saja seorang lelaki berperawakan seperti itu menjadi pucat karena terkejut, tidak ada seorang pun kecuali Tuan Muda Hong Dali yang mampu mewujudkannya. Ding Chengzi berkata dengan cemas, "Bagaimana mungkin aku tidak gelisah? Film macam apa yang dibuat Tuan Muda? Perusahaan mana? Apa genrenya? Siapa saja bintang dalam film itu? Cepat, beritahu aku harus memikirkan hal lain sebelum terlambat. Oh ya, apakah Lin Yanwei terlibat?" Seng Wensi bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu salah paham, Lin Yanwei? Tenanglah, Old Ding, apakah menurutmu Tuan Muda membuat acaranya sendiri untuk mengambil alih bisnis perusahaanmu?" Mendengar apa yang dikatakan temannya, Ding Chengzi menghela napas lega. Bukan begitu. Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Sebenarnya, Ding Chengzi selalu punya firasat bahwa selama Tuan Muda bersedia menginvestasikan uang untuk membuat film itu pasti akan sukses. Sulit untuk memperkirakan berapa banyak yang bisa ia hasilkan, tetapi satu hal yang pasti, jika Hong Dali melakukannya, penghuni film tidak akan mendapat tempat di industri ini. Bagaimanapun, keluarga Hong Dali mendukungnya. Sudah menjadi fakta umum bahwa Hong Dali adalah putra tunggal CEO Sang Le yang sangat berharga. Bahkan jika Hong Dali menghabiskan puluhan juta untuk membuat film demi bersenang-senang, Ding Chengzi tidak akan terkejut. Dikenal sebagai seorang pemboros yang murah hati, selain memiliki pendatang baru paling populer Lin Yanwei di pihaknya. Ding Chengzi tidak dapat membayangkan dampaknya. Bagaimanapun, ini bukanlah kabar baik bagi perusahaan film lainnya. Seng Wensi tertawa dan berkata, "Tidak, lihat betapa takutnya dirimu. Tuan Muda sedang memproduksi film berbiaya rendah, dan saya rasa biayanya tidak lebih dari 50.000. Kami tidak memiliki cara pasti untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak uang yang telah Tuan Muda investasikan. Seperti yang kamu tahu, Tuan Muda selalu menghabiskan uang dengan murah hati dan bebas." Ding Chengzi menyeka keringat dingin di dahinya. "Itu tidak terlalu buruk, produksi berbiaya rendah. Tahukah kau betapa takutnya aku, jika Tuan Muda berniat untuk melakukan tindakan yang tepat, aku pasti akan bergabung dengannya tanpa berpikir dua kali. Aku tidak setia, hanya saja Tuan Muda terlalu kuat, tidak akan ada pilihan lain." Seng Wensi tertawa. "Tak perlu dikatakan lagi, jika Tuan Muda berniat berinvestasi di industri musik, Kuge akan bangkrut. Untungnya, dia masih muda dan suka bermain. Dia mungkin punya ide bagus, tetapi rentang perhatiannya pendek. Kalau tidak, kita semua harus tidur di jalanan. Tidak ada habisnya untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting." Karena itu, Ding Chengzi buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Jangan khawatir tentang tidur di jalanan dulu, katakan padaku, di mana film itu diproduksi, biarkan aku melihatnya, cepat, biarkan aku melihatnya sehingga aku bisa memikirkan bagaimana cara menanganinya." Seng Wensi berkata, "Baiklah, cukup mengobrol, saya juga perlu melapor. Di halaman utama Sokul, Anda dapat melihat tautannya di sana. Itu adalah film pendek berdurasi 10 menit yang berjudul Unexpectedly. Keren banget." Ding Chengzi segera membuka halaman web tersebut. "Wah, saya lihat, rekomendasi yang sangat bagus, mereka pasti sudah berinvestasi di sini." Saat dia berbicara, Ding Chengzi tiba-tiba berseru, "Sudah diunduh lebih dari 700.000 kali, 1 juta tampilan halaman." Ding Chengzi tidak percaya. "Cheng tua, videonya baru saja diunggah, kan?" Seng Wensi bahkan lebih terkejut. "Hah? 700.000 unduhan. Terakhir kali aku melihatnya, hanya sekitar 500.000 kali." Ding Chengzi terduduk lemas di tempat tidur. "Gila, semua orang gila, aku juga akan gila." Pada saat yang sama seperti mereka, banyak orang di industri hiburan sedang mendiskusikan film Hong Dali. Ketika KW Entertainment baru saja berdiri, semua orang sangat menantikan untuk melihat film blockbuster seperti apa yang akan mereka hasilkan. Namun, tidak seorang pun akan mengira bahwa film pertama mereka akan berupa film pendek dengan anggaran rendah. Semua orang berada dalam kondisi terkejut. Film beranggaran rendah menelan seluruh bisnis pertunjukan. Banyak sekali orang yang menontonnya, mengunduhnya, dan mendiskusikannya dengan gembira. Dalam sehari, sebagian besar orang di dunia hiburan yang meneruskan atau mengomentari Weibo memuat kata, "Tak terduga," dan bahkan lebih banyak orang yang membagikan tautan tersebut dengan komentar berikut. "Saya bertekuk lutut.
Saya telah sepenuhnya menyerah. Tidak masalah apakah mereka tulus atau pura-pura, atau hanya ikut bersenang-senang. Bagaimanapun, KW Entertainment dan Unexpectedly telah menjadi topik terhangat di Weibo. Presiden Sokul Video, Wu Youdao I, benar-benar tepat. Ia duduk di kantornya, bersenandung santai dan menyeruput tehnya, dengan sebatang rokok di tangan lainnya. Sekretarisnya masuk ke ruangannya dan melihatnya. Presiden Wu, saya ingat Anda berhenti merokok 2 tahun lalu, mengapa Anda begitu bersemangat hari ini tidak seperti Anda. Wu Youdao sangat bersemangat. Haha, Xiao Wang, kemarilah dan duduklah, Ayah, cuacanya sangat bagus hari ini, haha, haha, saat seseorang bahagia, suasana hatinya juga berubah, haha. Terpengaruh oleh semangatnya yang tinggi, sekretarisnya pun ikut senang. Presiden Wu, bolehkah saya mengirimkan laporan hari ini tentang jumlah pengunjung situs web? Saat Wu Youdao mengangkat cangkir tehnya, ekspresi tenang terpancar di wajahnya. Ya, penontonnya meningkat pesat. Sekretarisnya melaporkan, ya, jumlah penayangan meningkat 3 kali lipat, dan terus meningkat. Bab 114. Minum kekuatan, dapatkan kekuatan. Atlas Studios. Tianjin, Film Veniao. Sutradara Ning Zixing memukul-mukul meja dengan tangannya, sambil berkata sambil meneteskan air liur, lihat ini, yang lain hanya memproduksi film beranggaran rendah. Paling banyak puluhan ribu, film yang durasinya hanya lebih dari 10 menit, lihat betapa populernya film itu, kami juga membuat film, tapi kenapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara kami? Salah satu staf bergumam, mengapa Anda tidak melihat peringkat yang ditampilkan? Pangkat unggulan. Ning Zixing melangkah maju beberapa langkah dan memercikkan air liur ke seluruh wajah staf sambil berbicara, itulah kemampuan, tanpa kemampuan, tidak ada yang akan peduli padamu, dengan jenis naskah yang kamu hasilkan, apakah menurutmu ada yang akan menampilkan produksimu? Para staf tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Shanghai, Kota Tianhai, Win Pursuer Films. Beda, ini bedanya. Sutradara Wang Haoqi mendesah. Produksi kecil, memang kecil, film yang kami buat dengan 5 juta yuan terakhir kali hanya menghasilkan 8 juta di box office, setelah dikurangi semua biaya, kami hanya menghasilkan sekitar 1 juta, tapi lihat ini. Wang Haoqi menunjuk layar laptopnya. Produksi kecil yang hanya menghabiskan puluhan ribu telah diunduh lebih dari 1 juta kali, 10 sen per unduhan, itu akan mencapai lebih dari 100 ribu, sudah berapa lama? Salah satu staf menjawab dengan lembut, sekitar setengah hari. Setengah hari, lebih dari 1 juta unduhan dalam setengah hari, itu untung 50 ribu, dan itu baru saja dimulai. Wang Haoqi berkata dengan enggan, dengan kecepatan seperti ini, setidaknya akan ada 20 juta unduhan sebulan, itu untung 1 juta, investasi 50 ribu yuan sebagai ganti 1 juta, selain itu, pikirkan tentang keuntungan dari iklan. Salah satu staf menjawab, sekitar 3 juta. 3 juta, jauh sekali, lebih dari itu. Wang Haoqi berkata, dilihat dari popularitasnya sekarang, jika dia mau memasang iklan, setidaknya 5 juta. Kesenjangan yang sangat besar, ini benar-benar kesenjangan yang sangat besar. Ketika Unexpectedly dirilis, film itu menggemparkan industri hiburan film. Hampir semua perusahaan film di negara itu mengadakan rapat internal. Dan hanya ada satu topik yang dibahas. Unexpectedly, karya Hong Dali. Tetapi jelas bahwa badai yang tak terduga, telah terjadi baru saja dimulai. Seorang pria sedang berbicara dengan pacarnya, yang sedang marah padanya. Rou, jangan marah, oke, aku sedih saat kamu marah padaku, lagi pula, terus-terusan marah tidak baik untuk kulitmu, jangan marah lagi. Wanita itu tampak kesal dan cemberut sambil berkata, bagaimana mungkin aku tidak marah, biasanya kamu tidak peduli padaku. Pria itu memegang tangan wanita itu dengan hati-hati. Aku tahu, bagaimana kalau kita menonton film bersama, kudengar ada film yang sangat populer akhir-akhir ini, bagaimana kalau kita menontonnya, oke. Wanita itu sedikit enggan, tetapi setuju. Oh, oke. Di warnet, ia menyalakan komputer, dan film pun segera dimulai. Tanpa diduga, kepala sekolahku pergi. Wanita yang kesal itu tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Puci. 5 menit kemudian, tangan mereka saling bertautan. Wanita itu berkata, jika aku diculik oleh Raja Iblis, apakah kau akan menyelamatkanku? Pria itu tertawa sambil menjawab, ya tapi saya pasti akan membawa senjata yang lebih bagus daripada pedang mainan mengilap di acara itu, hehe. Wanita itu berkata, Raja Iblis pasti lebih kuat, kamu harus berhati-hati. Lelaki itu berkata, betapapun kuatnya Raja Iblis itu, aku akan mengalahkannya. Di rumah sakit, seorang pria mengangkat bajunya untuk diperiksa dokter. Dokter, lihatlah penyakit saya, apakah Anda akan meresepkan obat lagi untuk saya? Dokter, apakah saya sudah pulih?
Dokter itu tersenyum sambil berkata, Anda sudah hampir pulih, Anda tidak perlu obat lagi. Mendengar hal itu, lelaki itu menjadi kesal dan enggan. Bagaimana mungkin saya tidak memerlukan obat, dokter, apakah Anda benar-benar mengira saya sudah sembuh? Dokter itu tercengang dan bingung mendengar kata-kata pria itu. Ia ragu-ragu dan berkata, mungkin tidak sepenuhnya, mungkin saya harus memberimu obat. Mendengar apa yang dikatakan dokter, wajah pria itu menjadi cerah. Benar sekali, saya ingin obat dari Tang Medical Enterprise. Dokter tua itu bingung. Kenapa harus obat dari perusahaan medis Tang? Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tang Medical Enterprise, jangan berhenti minum obat, apakah Anda belum pernah mendengar tentang ini, dokter, Anda sudah ketinggalan zaman. Dokter tua itu mengambil pena dan mulai menulis sejumlah resep, dan beberapa menit kemudian, pria itu dengan gembira keluar dari ruang konsultasi. Dokter tua itu menggelengkan kepalanya. Aneh, sebenarnya ada orang yang mau minum begitu banyak obat, tidak berhenti minum obat. Memang, semua obat yang diresepkan dokter tua itu berasal dari perusahaan medis Tang. Ketika pasien minum obat, mereka gembira dan tertawa saat mengambil obat mereka. Jangan berhenti minum obat, ini bagus. Supermarket besar di seluruh negeri. Seorang pemuda bertanya saat memasuki supermarket, Bos, apakah Anda punya Maid? Berikan saya 1 karton. Sang bos tampak kesal. Tidak, saya tidak punya lagi, itu benar. Pemuda itu memerah karena gelisah sambil memukul-mukul meja. Sial, kamu bahkan tidak punya Maid, kenapa kamu masih buka? Aku sudah ke 5 supermarket, tapi semua Maid habis terjual, aku merasa tidak enak jika tidak minum Maid setiap hari, apa kamu tidak tahu? Bos supermarket itu hampir menangis. Saya juga tidak ingin ini terjadi, saya baru saja menelepon untuk meminta mereka mengirim 6 kotak ke sini, tetapi semuanya terjual habis dalam waktu setengah jam, mereka semua mengatakan hal yang sama, mereka merasa tidak enak jika tidak minum Maid setiap hari, mereka bahkan mengatakan bahwa jika mereka tidak minum Maid, tidak ada alasan untuk bekerja sama sekali, selain itu, apakah Maid benar-benar enak? Anak muda itu mengusap dagunya. Apa yang kau tahu, sial, terlalu banyak orang yang merasakan hal yang sama, aku akan bertanya di supermarket lain. Setelah anak muda itu pergi, bosnya bingung. Aneh sekali, apakah Maid benar-benar lezat? Saat dia sedang berpikir, seorang pemuda lain masuk. Bosnya bertanya, Anda di sini, Anda mau 2 botol Fierce Bull? Pemuda itu tampak tidak peduli. Siapa yang masih minum Fierce Bull? Semua orang minum Maid akhir-akhir ini. Maid adalah cara yang tepat, aku merasa tidak enak jika tidak minum Maid setiap hari. Bos, tolong jangan bilang kamu juga tidak punya Maid di sini. Aku sudah bertanya ke beberapa supermarket, dan semuanya sudah habis terjual. Jika kamu tidak punya Maid di sini, aku hanya bisa memesannya langsung dari pemasok. Sang bos tampak tertekan. Masalahnya, saya benar-benar tidak punya stok, mungkinkah ada hal lain? Orang yang lebih muda cemberut. Bisakah yang lain dibandingkan dengan Maid, minum Maid, dapatkan Maid, ini tidak akan berhasil, aku harus segera bertanya ke supermarket lain, kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman. Bab 115. Cui-cui adalah idola priaku. Seluruh dunia menjadi heboh. Namun, orang-orang masih meremehkan kekuatan film pendek beranggaran rendah ini, Unexpectedly. Film pendek ini telah ditonton puluhan juta kali di bumi, belum lagi di dunia paralel ini di mana tingkat tayangan hiburannya jauh lebih rendah. Hanya dalam beberapa hari, Unexpectedly, dengan cepat naik ke posisi 5 teratas dalam daftar, trending, dan no of downloads, so cool. 3 hari kemudian, tayangan ini menjadi tayangan keempat yang paling banyak diunduh, lalu ketiga, dan akhirnya menduduki posisi kedua, mengalahkan tayangan video lainnya, baik itu film lain, video klip musik, maupun klip lelucon. Dan saat ini, video yang paling banyak diunduh adalah klip konser Dewa Lin Yanwei. Semua orang tercengang namun hanya bisa tetap tak berdaya. Kenyataannya, pencapaian ini tidak lagi dapat dikaitkan dengan keberuntungan semata. Di hadapan keterampilan dan kemampuan yang mutlak, semua kerja keras dan usaha menjadi sia-sia. Pada hari keempat setelah dirilis, Zhang Ke menggelar konferensi pers, mengumumkan bahwa ini baru episode pertama Unexpectedly. Akan ada episode baru yang disiarkan setiap 2 minggu, dengan total 10 episode. Dengan demikian, setelah konferensi pers, muncul grup baru di internet, yang disebut Refresh Party. Pekerjaan mereka setiap hari adalah menyegarkan halaman web So Cool setiap 10 menit. Semua ini menyebabkan Wu Youdao terkena serangan jantung, yang mengakibatkan dia dirawat di unit perawatan khusus rumah sakit kedua Universitas Kedokteran Tianjin akibat kegembiraan berlebihan yang diterimanya saat lalu lintas So Cool melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Orang-orang pintar di dunia pun segera merespons dengan berbagai tindakan. Hui Teng Entertainment menggelar konferensi pers pada hari kelima, mengumumkan bahwa mereka akan membuat serial TV seni bela diri baru.
Tokoh utamanya akan menggunakan pedang panjang yang mencolok sebagai senjatanya, dan seni bela diri sang tokoh utama akan diberi nama Nine Suns Godly Fist. Hal ini menyebabkan saham Huiteng Entertainment melonjak 20% dalam semalam seperti mobil sport. Menghadapi keajaiban yang tak terduga, Tianjin Entertainment Channel tentu saja tidak mau ketinggalan, dan pada saat yang sama belajar dari pengalaman sebelumnya. Kali ini, mereka tidak berani menyiarkan langsung dan tidak berani menelepon Hong Dali lagi. Mereka memusatkan perhatian mereka pada Zhang Kai, salah satu pimpinan KWI Entertainment. Selain itu, rating Tianjin Entertainment Channel mencapai titik tertinggi baru, yakni sebesar 5,7%. Selama 2 hari terakhir, Direktur Huang dari TV satelit Tianjin telah memompa dadanya. Ia merasa takut. Namun di saat yang sama, ia merasa beruntung karena tidak menolak permintaan Hong Dali untuk menyiarkan I Am a Singer. Tidak mempertimbangkan orang lain, hanya saja popularitas Unexpectedly, membuat Hong Dali menjadi orang yang tidak bisa disinggung. Kalau tidak, selama dia mau, rating TV satelit Tianjin akan turun drastis. Sekarang dia punya kesempatan, selama dia berkomunikasi dengan baik dengan manajer Zhang Kai dan memasukkan iklan, I Am a Singer, selama siaran Unexpectedly, rating TV satelit Beijing pasti akan meroket, dengan mudah menembus angka 5%. Setelah memikirkan semua ini, Direktur Huang merasa segar kembali, seakan-akan dia baru saja keluar dari neraka dan memasuki gunung emas. Halaman web Sokul Video, di bawah bagian komentar tanpa diduga, Dali menciptakan keajaiban. Apaan nih, animasinya keren banget. Dengarkan teriakan penuh emosi itu. Tidak perlu diceritakan betapa bagusnya video ini, yang kuharapkan hanyalah menjadi muridnya. Lihatlah kaki mungil Cui-Cui, itu jelas tipeku. Cui-Cui adalah idola priaku, tidak seorang pun boleh merebutnya dariku. Liu Mingxin, yang berdiri di depan jendela sambil melihat kerumunan di kampus, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hong Dali adalah orang yang sangat menarik karena mampu membuat video yang begitu menarik, bahkan saya tidak dapat menahan keinginan untuk menonton episode-episodenya. Memikirkan sampai di sini, Liu Mingxin hanya bisa menghela nafas dan merasa bahwa takdir sedang mempermainkannya. Kalau tidak, berteman dengan orang yang menarik seperti itu tentu bukan hal buruk. Sementara seluruh dunia terkejut, Hong Dali dengan santai menikmati dirinya sendiri selama 2 hari terakhir. Dia tidak repot-repot memperkirakan seberapa besar pengaruh dan ketenaran Unexpectedly. Bagaimanapun, dia memulainya tanpa niat apapun selain hanya untuk bersenang-senang. Itu sampai Zhang Kai melaporkan pendapatan saat ini. Tuan muda, Sokul baru saja menelepon kami. Zhang Kai melaporkan sambil tersenyum sambil berdiri di samping Hong Dali. Saat ini, episode pertama Unexpectedly telah mencapai total 57 juta penayangan di situs web Sokul. Jumlah unduhan telah mencapai 22 juta yang mencengangkan. Kami dibayar 5 sen untuk setiap unduhan, artinya, hanya dengan jumlah unduhan, laba bersih kami telah mencapai 1,15 juta. Oh, tidak buruk juga. Setelah menyesuaikan posisi yang lebih nyaman di pangkuan Linian Wei, dia bertanya, apakah ada hal lain yang perlu dilaporkan? Memang ada hal lain. Zhang Kai melanjutkan, saat ini, banyak orang telah menghubungi kami untuk memasang iklan mereka, biaya iklan pada dasarnya sekitar 300.000 hingga 400.000, sebanyak 16 perusahaan telah menghubungi saya, Tuan Muda, apakah menurut Anda sebaiknya kita tolak semuanya? Hong Dali bahkan tidak berpikir. Jika iklannya terlalu banyak, penonton akan terganggu. Saya benci iklan saat menonton acara. Baiklah. Zhang Kai mendesah tak berdaya dan berpikir dalam hatinya, potensi pendapatan iklan sebesar 6,7 juta sudah habis. Tuan muda ini benar-benar. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan uang. Hanya saja perusahaan-perusahaan ini akan kecewa. Setelah mendengarkan laporan Zhang Kai, Hong Dali menoleh untuk bertanya kepada Ling Xiaoyi. Xiaoyi, apakah pembangunan desa di bukit dekat Danau Fengyuan sudah dimulai? Dan, apakah pembersihan sampah di Gunung Tianjing sudah dimulai? Kedua hal ini penting untuk membantu pengeluaran uang yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan Prodigal Mission. Pembangunan telah dimulai di daerah dekat Danau Fengyuan. Ling Xiaoyi melanjutkan, pembersihan juga telah dimulai di Gunung Tianjing. Pekerjaan ini akan segera selesai sesuai dengan permintaan Tuan Muda. Oke, aku mengerti. Kalau begitu, biarkan aku tidur sebentar. Setelah menggumamkan beberapa kalimat, Hong Dali pun tertidur sementara orang-orang di sekitarnya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun, meskipun Hong Dali tampak tertidur di permukaan, ia sebenarnya sedang memikirkan suatu masalah. Mengapa sistem tidak memberikan respons apapun bahkan setelah Sister Kai melaporkan bahwa Unexpectedly telah menghasilkan laba bersih sebesar 1,15 juta. Hong Dali tidak akan pernah melupakan kasus yang terjadi saat ia baru saja bertransmigrasi. Ia pergi ke kasino untuk mencoba kehilangan uang tetapi malah menang. Setelah menang, jumlah pemborosan yang diminta oleh sistem meningkat. Apakah saya tidak dapat memperoleh uang?
Jika tidak, misi tidak akan selesai. Berpikir sampai di sini, Hong Dali buru-buru mengeluarkan antarmuka sistem. Nilai misi yang sia-sia, 9.874.564 yuan. Bab 116. Sistem yang melarang perjudian. Aduh, apa yang terjadi? Kenapa nilainya tidak dipotong meskipun saya sudah menghasilkan uang? Hong Dali bertanya dengan tegas pada sistem, ketika aku pertama kali bertransmigrasi ke sini, mengapa nilai pemborosanku berubah menjadi negatif bahkan ketika aku memenangkan uang dari kasino? Sistem. Apa-apaan ini? Dia bahkan tidak mau menjawab. Hong Dali bingung. Mengapa sistem ini tidak menjawab pertanyaanku? Tidak, itu harus diklarifikasi. Kalau tidak, jika aku secara tidak sengaja melakukan kesalahan di masa mendatang dan gagal menyelesaikan misi yang diberikan, itu akan menjadi bencana. Memikirkan hal ini, Hong Dali mulai menganalisis. Ketika saya baru saja bertransmigrasi, sistem memberitahu saya untuk menghabiskan 100.000 dalam 4 jam. Tugas ini tidak saya kenal ketika saya pertama kali datang ke sini dan sangat sulit. Pilihan pertama saya saat itu adalah menghabiskannya di kasino, tetapi memenangkan perjudian menyebabkan nilai pemborosan saya berubah menjadi negatif. Jadi, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, sistem ini melarang perjudian. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau saya berkolusi dengan pemilik kasino atau dengan beberapa penjudi, uang yang saya menangkan tidak akan dihitung, sedangkan uang yang hilang akan dikurangi dari nilai pemborosan yang diperlukan. Ini membuat misi ini sangat mudah diselesaikan, dan bisa juga dikatakan bahwa saya bisa terus-menerus menghabiskan uang tanpa khawatir uang saya akan habis karena saya bisa memenangkannya kembali. Dengan begitu, saya bisa dengan mudah mendapatkan poin atribut dan bahkan mungkin mengisi poin atribut saya sampai penuh dalam 1 hari. Kedua, sistem dapat mendeteksi cara saya menghabiskan uang, dan perjudian jelas bukan salah satu cara menghabiskan uang yang diterima oleh sistem. Metode lain yang saya gunakan untuk menghambur-hamburkan pada dasarnya adalah dengan memberikan uang kepada seseorang secara cuma-cuma, seperti memberi tip kepada seseorang. Pengeluaran seperti itu biasanya dalam jumlah kecil, jadi sistem tidak menambah jumlah yang perlu saya hamburkan. Namun, perjudian adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ambil contoh jika saya membeli tiket lotre, dengan kebiasaan saya menghabiskan uang, saya akan bertaruh setidaknya dengan puluhan ribu. Jika saya memenangkan hadiah hingga 1 miliar, bukankah poin atribut saya akan dikurangi hingga mencapai 0? Berpikir sampai di sini, Hong Dali merasa dingin. Untungnya, aku biasanya tidak berjudi. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku harus mengklarifikasi masalah ini dengan jelas. Jika tidak, ini akan seperti ranjau darat. Jika aku membeli tiket lotre karena bosan suatu hari dan memenangkan hadiah utama, bahkan jika poin atributku tidak akan dikurangi sampai mati, aku akan tetap menjadi sayur. Ketakutannya tentu saja tidak dapat dibenarkan. Meskipun sistem tidak secara eksplisit menyatakan apa yang akan terjadi jika poin atributnya mencapai 0, setiap orang yang berakal sehat akan tahu bahwa karena poin atribut dikaitkan dengan kesehatan seseorang, jika seseorang kehilangan semua poin atribut, ia akan menjadi cacat atau bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Tidak seorang pun akan tetap tenang saat ini. Setelah aku bangun nanti, aku akan pergi ke kasino untuk mencobanya. Aku harus melihat apakah ini berlaku untuk semua jenis perjudian. Setelah membuat keputusan, Hong Dali akhirnya tertidur. 1 jam kemudian. Tidurnya nyenyak sekali. Hong Dali mengusap matanya sebelum duduk dan melakukan peregangan. Sangat membosankan. Melihatnya terbangun, Lin Yanwei, yang telah bertindak sebagai bantalnya, tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Chu Zongqin baru saja datang." Namun, setelah melihat Anda tertidur, dia memutuskan untuk tidak mengganggu istirahat Anda dan pergi. Oh, orang itu. Hong Dali bergumam. Bukankah seharusnya dia berlatih menyanyi, mengapa dia mencariku? Ngomong-ngomong, pertemuan dengan Chu Zongqin terjadi beberapa hari yang lalu. Saat itu, Chu Zongqin bersikap angkuh dan sombong di depan Hong Dali. Namun, Hong Dali tidak mengatakan apapun kepadanya. Dia hanya melempar 400.000 giok yang dibeli di pelelangan dan bermain fetch dengan samoyed Xiao Xiao miliknya, sehingga mendapatkan pengikut setia begitu saja. Lin Yanwei mendengus dan berkata pelan, dia bertanya apakah Tuan Muda punya waktu luang di malam hari, agar dia bisa mentraktir Tuan Muda makan malam. Makan malam, membosankan sekali. Hong Dali mengernyitkan hidungnya. Lagi pula, aku tidak punya kegiatan apapun di malam hari, tanyakan padanya apakah dia mau ikut berjudi kecil-kecilan denganku, aku akan membayar kerugiannya, dan jika kita menang, dia boleh menyimpan uangnya. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk memanggilnya sekarang. Jawab Lin Yanwei. Saudari Yanwei, tidak perlu bagimu untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Hong Dali menunjuk salah satu anteknya. Kamu di sana, panggil Chu Zongqin ke sini, tip untuk tugas ini adalah 5.000. Si antek pun mulai melarikan diri dengan gembira. Siapakah Hong Dali? Dia adalah contoh dari anak yang berbakat dan hilang. Apakah seseorang bisa rugi jika pergi bersamanya?
Setelah mendengar bahwa Hong Dali ingin pergi untuk perjudian kecil, dan bahwa dia tidak perlu menanggung kerugian tetapi bisa menyimpan kemenangannya, Chu Zongqin merasa seolah-olah kue gratis jatuh dari langit. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Chu Zongqin, yang telah berlatih menyanyi di ruang pribadi terpisah di perusahaan KWI, muncul di hadapan Hong Dali dengan wajah rendah hati sebelum berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, apakah Anda memanggil saya?" Kata Hong Dali. "Ayo pergi dan berjudi kecil-kecilan, di sini sangat membosankan." "Baiklah, tidak masalah." Chu Zongqin, yang merupakan senior yang disegani di hadapan orang luar, dengan tegas membuka pintu lebih cepat daripada antek-antek Hong Dali. "Tuan muda, silakan." Lumayan." Hong Dali menjentikkan jarinya dan berseru, "Beri dia tip 10.000. Chu Zongqin, "Terima kasih, Tuan muda." Ia kemudian berpikir dalam hatinya, "Aku benar-benar telah membuat keputusan yang tepat kali ini. Di masa lalu, berpartisipasi dalam sebuah program hanya memberiku paling banyak 200.000. Selain itu jauh lebih melelahkan. Hanya membuka pintu untuk tuan muda memberiku 10.000. Ditambah dengan fakta bahwa aku tidak harus menanggung kerugian, bagaimana mungkin aku bisa rugi jika aku mengikuti tuan muda? Bermain dengan tuan muda dapat dengan mudah memberiku ribuan, betapa menyegarkannya itu." Setelah turun, mereka bertemu Tang Muxin yang sedang bermain bulu tangkis dengan staf. Mendengar bahwa Hong Dali ingin pergi berjudi lagi, dia langsung bergegas maju dan bertanya, "Dali, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Mengapa kamu akan berjudi lagi?" "Ah, tidak banyak, aku hanya akan ke sana untuk bermain sebentar." Hong Dali terus berjalan dengan gembira sambil menyenandungkan sebuah lagu pada saat yang sama. "Upsurge gelombang-gelombang, upsurge gelombang-gelombang. Seberapa besar kamu berencana untuk bertaruh hari ini?" tanya Tang Muxin. "Menurutku, dengan keberuntunganmu yang tak terkalahkan, mengapa tidak mencoba lotre, kamu pasti akan memenangkan hadiah terbesar." Setelah mendengar itu, Hong Dali merasakan keringat dingin menetes di dahinya. "Sama sekali tidak, pasti." Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, "Oh ya, apakah ada kupon lotre di sini?" Tiket gosok, tiket yang isinya digosok dan dilihat isinya. Tanpa diduga, Tang Muxin juga tahu soal ini. Kalau dipikir-pikir, memang ada, tiket ini biasanya tersedia di toko-toko dekat sekolah dasar dan menengah. "Kalau begitu, mari kita bermain lotre gosok, hehe." Hong Dali tertawa. Hal ini tampaknya sangat menyenangkan dan menarik. Chu Zongqin, yang berjalan di depan, tiba-tiba menjadi canggung dan hampir menangis. Bagaimanapun juga, dia adalah penyanyi pria terkenal di negara surgawi, seorang senior yang terhormat. Menjadi antek tuan muda masih bisa dibenarkan, tetapi baginya untuk pergi ke toko serba ada di luar sekolah dasar untuk bermain lotre. Jika paparazi tahu tentang ini, dia tidak akan lagi memiliki muka untuk tetap berada di industri hiburan di masa depan. Memikirkan hal ini, Chu Zongqin bergegas bertanya, "Tentang itu, tuan muda, apakah boleh jika saya meminta sesuatu?" Katakan saja, apa itu?" jawab Hong Dali. "Bolehkah aku pergi ganti baju?" tanya Chu Zongqin. "Aku takut tertangkap oleh paparazi." "Kalau begitu, pergilah." Hong Dali melambaikan tangannya. 2 menit. Jadi, setelah 2 menit, Chu Zongqin yang dibungkus seperti pangsit disajikan di depan Hong Dali. "Tuan muda, saya siap." Bab 117. "Aku hanya bisa membantumu sampai di sini." Melihat penampilan Chu Zongqin, Hong Dali hampir tidak bisa bernapas. Kita pergi ke jalan untuk bersenang-senang, bukan ke Afrika untuk terlibat dalam serangan teroris." Aku tahu." Chu Zongqin juga tidak berdaya. "Tapi aku takut kalau aku tertangkap oleh wartawan, dan dikelilingi oleh mereka, kita tidak akan bisa pergi saat itu, lagi pula, bukankah lebih aman seperti ini?" Itu juga benar." Hong Dali menjentikkan jarinya dan mengarahkan antek-anteknya. "Kalian juga harus bekerja sama." Tang Muxin. Dengan demikian, ketiga malaikat doa membuka jalan, sementara malaikat terbang mengikuti di belakang. Kelompok itu kemudian pergi ke supermarket terdekat di sebelah barat Forlux yang terletak di dalam sekolah dasar percobaan Forlux Barat Tianjing. Ketika pemilik supermarket melihat sekelompok orang dengan kepala tertutup, ia mengangkat tangannya dengan tegas. "Kakak, jangan bunuh aku menyerah, ambil apapun yang kau butuhkan dari toko." Teriakan membanjiri supermarket. Tang Muxin. Hong Dali, yang kepalanya tertutup rapat, melangkah maju dan membanting meja. "Apakah kamu punya tiket lotre di sini?" Ya, kami punya." Bos itu segera mengeluarkan sebuah kotak kertas dan melanjutkan, "Semua tiket lotre kami ada di dalamnya, kakak, Anda dapat mengambil sebanyak yang Anda butuhkan." "Beri dia tip," kata Hong Dali tanpa berpikir 2 kali. 5.000. Salah satu antek yang mengikuti di belakang melangkah maju dan mengeluarkan setumpuk uang tunai dari sakunya dan, setelah menghitung dengan benar, menyodorkan uang tunai itu ke tangan bosnya. "Ambil ini."
Ai. Bos itu tercengang. Apakah perampok akhir-akhir ini begitu murah hati? Hong Dali tidak mempedulikannya dan mengeluarkan tiket lotre dari kotak. Cepat, cari tahu apakah kita memenangkan hadiah. Yang lain tertawa dan mulai menggores tiket lotre. Setelah beberapa saat, salah satu antek berkata, "Tuan muda, saya menemukan satu yang menang. 100. Beri dia tip." Hong Dali memanggil dengan tegas. Si antek langsung berlari ke arah bos dan menyodorkan kupon lotre yang menang ke tangan bos, mengambil kembali selembar uang 100 yuan dari bos. "Lihat, aku hanya mengklaim hadiahku, aku tidak mencuri uangmu." Dia lalu memasukkan uang kemenangannya ke dalam saku dan terus mengais. Hong Dali tampaknya hanya membuang-buang waktu, tetapi sebenarnya, dia diam-diam mengamati panel sistem, dan benar saja, dengan kemenangan antek itu, bunyi bip terdengar dari sistem. Nilai pemborosan saat ini turun dari 9.984.594 yuan menjadi 9.984.494 yuan, turun 100 yuan. Seluruh punggungnya dipenuhi keringat dingin. Jantung Hong Dali mulai berdebar kencang. Seperti yang diharapkan, semua metode lain untuk menghasilkan uang diterima oleh sistem kecuali perjudian. Jika saya menghasilkan uang dari metode apapun yang terkait dengan perjudian, seperti tiket lotre, saya akan mendapat masalah. Untungnya, saya menggunakan tiket lotre untuk mengujinya. Jika saya pergi berjudi dan menang 5 juta sekaligus, maka saya akan kehilangan puluhan poin atribut. Pada saat ini, Tang Muxin tersenyum dan berlari lagi. "Bos, saya menang satu senilai 300. Bos menghitung 3 lembar uang 100 yuan dengan tenang dan menyerahkannya kepada Tang Muxin. Terdengar bunyi bip, dan uang asli 9.984.494 yuan turun menjadi 9.984.194 yuan. Hong Dali menghela napas lega. Untungnya, tiket lotre tidak memberikan hadiah besar. Semua orang sedang menggaruk tiket lotre di samping ketika bos tiba-tiba berteriak, "Aku ingat, aku heran kenapa suaramu terdengar begitu familiar," katanya sambil bergegas merobek syal di wajah Hong Dali. Benar saja, orang di balik syal itu adalah idola di hatinya. Dia kemudian dengan gembira memeluk paha Hong Dali, berteriak, kau cuy favoritku." Hong Dali. Para antek di sekitarnya menyeret pemilik supermarket keluar dari toko. Sayangnya, setelah para pelanggan mendengar bahwa cuy telah muncul, mereka yang awalnya takut dan berjongkok di sudut langsung bergegas menuju Hong Dali dan memeganginya tanpa sedikit pun niat untuk melepaskannya, sambil berteriak keras, "Cuy, idolaku. Tolong berikan aku tanda tanganmu, cuy, aku benar-benar menyukaimu, ya Tuhan, aku benar-benar melihat cuy di dunia nyata, aku sangat senang. Ah, cuy, aku minum minuman Maid setiap hari. 3 botol sehari. Beberapa penggemar wanita bahkan lebih gila lagi. Cuy, kamu idola priaku, biarkan aku melahirkan bayi-bayimu, ikutlah denganku, aku tidak keberatan berbagimu dengan gadis-gadis lain, cuy, aku mencintaimu." Keributan itu dengan cepat menarik perhatian pejalan kaki di sekitarnya. Kombinasi dari 3 malaikat doa dan malaikat terbang sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Ditambah dengan mereka mendengar seseorang berteriak, cuy. Dalam sekejap mata, seluruh supermarket dikelilingi oleh lautan manusia. Banyak orang berteriak keras, cuy, aku mencintaimu, cuy, tolong berikan aku tanda tanganmu. Keringat dingin. Air terjun keringat dingin. Hong Dali tidak pernah berharap dirinya dikenali oleh orang-orang meskipun menutupi tubuhnya sepenuhnya. Meskipun indeks kesehatan dan indeks kemampuan seksualnya telah mencapai maksimum, keduanya tidak terkait dengan kekuatan. Dengan konstitusinya yang lemah, mencoba keluar dari kerumunan adalah tugas yang mustahil. Akhirnya, Chu Zongqin menemukan sebuah ide dalam keputusasaannya. Dia mengambil pisau dapur dari samping dan sebotol minuman dengan syal yang melilitnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berteriak dengan suara memekakkan telinga, "Perampokan, kalian semua berlutut sekarang, aku punya bom di tangan, siapapun yang berani berdiri lagi, aku akan bunuh diri bersama kalian semua." Teriakannya lebih keras daripada suara semua orang di toko. Mereka yang awalnya berjuang untuk mendekati Hong Dali menjadi panik. Ah! Teriakan melengking terdengar, dan pemandangan itu dipenuhi dengan lebih dari 100 orang yang berlutut di tanah. "Tuan muda, cepat lari." Pada saat ini, Chu Zongqin bergegas untuk melindunginya. "Aku akan melindungimu." "Bagus sekali, kawan." Hong Dali tersentuh sampai air matanya hampir jatuh. "Aku akan membangun sebuah monumen untuk mengenangmu." Saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal lain. Hong Dali membawa Tang Muxin dan 9 anteknya dan menemukan kesempatan untuk keluar dari kerumunan. Setelah naik mobil, pengemudi menginjak pedal gas dengan keras. Dengan deru mesin dan suara derit ban, mobil-mobil itu dengan cepat melaju pergi. Pada saat ini,
semua orang menyadari bahwa perampokan itu benar-benar salah, dan dengan demikian, banyak orang mulai melampiaskan kebencian mereka karena kehilangan Cui-Cui pada Chu Zongqin. Apa-apaan? Beraninya kau berbohong kepada kami, menyebabkan kami kehilangan Cui-Cui. Semua orang, hancurkan dia, aku akhirnya bisa melihat Cui-Cui sekali. Tapi sebelum aku sempat melihat wajahnya dengan jelas, dia dibawa pergi. Semua orang, hancurkan dia, ya, hancurkan dia, ya, jika bukan karena dia, aku mungkin telah melahirkan bayi untuk Cui-Cui. 1 jam kemudian, Chu Zongqin dipukuli sampai ia tampak seperti pengemis. Bisa dibilang gerombolan itu penyanyang. Setidaknya mereka meninggalkan celana panjang untuknya. Berjalan di jalan Four Loops dengan bercak-bercak ungu dan bekas luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya, Chu Zongqin melengkungkan mulutnya dan tersenyum konyol. Tuan muda, saya hanya bisa membantu Anda sampai di sini. Bab 118. Aku bisa melihat bahwa tulangmu istimewa. Di mobil, Hong Dali bertanya, Chu Zongqin tidak akan dipukuli sampai mati, kan? Tang Muxin menjawab, dia seharusnya baik-baik saja. Hong Dali dengan tegas memerintahkan pasukannya. Panggil mobil di depan untuk kembali dan lihat apakah mereka bisa menjemputnya, semoga saja dia tidak dipukuli, dia adalah bintang besar, dan baru saja menyelamatkan kita sekarang. 20 menit kemudian, Chu Zongqin, yang pakaiannya robek, menangis terseduh-seduh di mobil. Dia mencengkeram lengan baju Hong Dali dan mulai menangis. Tuan muda, kasihanilah aku, dompet, ponsel, dan kartu identitasku semuanya hilang. Beri dia tip. Bagaimanapun, dia pernah menyelamatkannya sekali, dan Hong Dali sama sekali tidak pelit. Aku tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. 1 juta. Terima kasih, Tuan muda. Setelah mendengar jumlahnya, Chu Zongqin langsung merasa seolah pinggangnya tidak lagi sakit, dan kakinya tidak lagi sakit. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Pukulan sebelumnya benar-benar sepadan. Chu Zongqin adalah bintang kawakan di industri hiburan. Namun, bintang kawakan dan bintang terkenal itu berbeda. Meski statusnya di industri hiburan tidak rendah, bukan berarti mudah baginya untuk mendapatkan uang. Dengan usianya, bayaran untuk tampil di sebuah pertunjukan biasanya hanya mencapai 100.000, dan terkadang, dia bahkan tidak mendapatkan sepeser pun. Kenyataannya, meski dia berpakaian dan berpenampilan mewah, dia sebenarnya sangat miskin. Meski dia tidak miskin sampai hanya memiliki rumah dan mobil, dia tidak termasuk dalam jajaran artis terkenal di industri hiburan. Dengan uang 1 juta yang diterimanya sebelumnya, ditambah dengan honor tampil di episode I Am a Singer ini, total penghasilan Chu Zongqin menjadi 2 juta, jumlah yang cukup besar. Setelah memarkir mobil, Hong Dali memanggil antek-anteknya untuk membawa Chu Zongqin berganti pakaian. Ketika dia kembali ke mobil, dia kembali ke gaya busananya. Tentu saja, hidung dan wajahnya akan tetap bengkak untuk sementara waktu. Hong Dali menjentikkan jarinya. Ayo kita pergi ke kasino. Sambil berbicara, dia tidak lupa menghibur Chu Zongqin. Nanti kalau kamu naik, bersikaplah bersemangat, bahkan jika keterampilanmu tidak cukup, bersikaplah seolah-olah kamu adalah dewa penjudi, jangan membuatku malu, kemenangan akan tetap menjadi milikmu. Tidak masalah, aku jamin misinya akan berhasil. Setelah itu, Chu Zongqin mengibaskan rambutnya dan bahkan mengenakan kacamata hitam. Setelah melihat ini, Hong Dali mengacungkan jempol padanya. Tampan. Harus diakui bahwa setelah lelaki tua itu berdandan, dia memang terlihat kuat dan bertubuh tinggi. Sebagai pengikut Tuan Muda, bagaimana mungkin aku kehilangan muka di hadapan Tuan Muda? Chu Zongqin, yang sebelumnya dikalahkan oleh serangan Hong Dali dengan menggunakan uang, menjadi pengikut yang rendah hati dan setia yang sebanding dengan 9 antek Hong Dali. Apapun yang Tuan Muda minta, aku pasti akan melakukannya, hehe. Di mata Chu Zongqin, Hong Dali tidak ada bedanya dengan dewa kekayaan di surga. Sederhananya, orang pasti tidak akan rugi jika mengikutinya. Baiklah. Hong Dali menganggukkan kepalanya tanda setuju, sebelum melihat keluar jendela. Kita sudah sampai, ayo pergi. Deborah Casino. Saat terakhir kali dia ke sini, Hong Dali masih seorang pemula yang baru saja bertransmigrasi. Kali ini pasti akan berbeda. 3 antek laki-laki di depan membuka jalan dengan tatapan mengancam. Mengenakan jaket anti-angin hitam, dengan topi di kepalanya, syal putih di lehernya, sebatang rokok di mulutnya dan berkacamata hitam, Chu Zongqin berjalan dengan tenang sambil melihat sekeliling seperti seorang bos besar. Hong Dali menggendong Tang Muxin dengan berjalan angkuh, sambil masing-masing memegang seekor anjing di tangan mereka. Samoyed Xiao-Xiao milik Hong Dali bahkan membawa 400.000 giok di mulutnya. Di dalam mulut Tang Muxin ada Chow Xiao-Xiao Bai. Jika seseorang melihat mereka dari jauh, orang akan mengira bahwa dia sedang memegang seekor panda. Ketika anak-anak yang lewat melihatnya, mereka bahkan ingin berlari untuk mengambil foto tetapi ditahan oleh orang tua mereka. Di belakangnya ada 6 antek perempuan,
dipimpin oleh Ling Xiaowei, dan sisanya mengikutinya. Mereka semua mengenakan jaket kulit hitam, rok pendek, dan stoking sambil mengenakan sepatu hak tinggi hitam. Suara orang menelan ludah mereka dapat terdengar dimanapun mereka berjalan. Setelah memasuki kasino Deborah, seorang pelayan langsung melangkah maju saat melihat Hong Dali dan menyapa dengan sopan. "Tuan Muda Dali, Anda sudah di sini, cepat, masuklah. Beri dia tip." Hong Dali melambaikan tangannya. 1.000. Si antek di samping segera mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya dan menghitung 10 lembar uang kertas 100 yuan. "Pegang ini, ingat, ikuti apapun yang Tuan Muda katakan, jika Tuan Muda memintamu untuk tidak melakukan sesuatu, jangan lakukan, jika dia memintamu untuk melakukan sesuatu, lakukan saja, apakah kamu mengerti?" "Ya, ya." Setelah menerima uang, pelayan itu membungkuk. "Tuan Muda Dali, apakah Anda akan pergi ke kamar yang tadi?" "Baiklah." Karena sudah familiar dengan tempatnya kali ini, Hong Dali langsung berjalan menuju ruang poker. Pelayan di depan membuka jalan sambil berteriak, "Saudara-saudara, Tuan Muda Dali sudah datang, keluarlah untuk menyambutnya." Setelah mendengar panggilan itu, semua pelayan Deborah Kasino berlari keluar dan berdiri dalam 2 baris. Ketika mereka melihat Hong Dali, mereka berteriak serempak, "Salam, Tuan Muda Dali. Beri mereka tip." Hong Dali melambaikan tangannya sekali lagi. 500 per orang. Sekali lagi, antek laki-laki itu menghitung uang kertas dan memberi setiap orang 500. Setelah mengikuti Hong Dali begitu lama, dia menjadi lebih baik dalam pekerjaannya. Di masa lalu, dia harus bergegas ke ATM terdekat untuk menarik uang. Namun, kali ini, dia telah meminta izin khusus dari Ling Xiaoyi untuk membawa 100.000 kemanapun dia pergi. Dia telah meletakkan 20.000 di setiap saku sampingnya, 10.000 di setiap saku belakangnya, dan memegang 20.000 lainnya di tangannya. Setiap kali Hong Dali memanggilnya untuk memberi tip kepada seseorang, dia akan mengeluarkan uang dari saku atau lengannya, yang membuatnya merasa sangat puas. Memasuki ruang VIP yang sama seperti terakhir kali, Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Masih ruangan yang sama, bau yang sama. Saat ini, hanya ada 5 orang di ruangan itu. Tidak termasuk Bandar, ada 4 orang yang sedang bermain poker. Mereka semua adalah wajah-wajah baru yang belum pernah dilihat Hong Dali sebelumnya. Namun, ketika mereka melihat Hong Dali, 3 orang berdiri sambil tersenyum pada Hong Dali dan berkata, "Ayo, Tuan Muda Dali ada di sini." Ketiganya berusia 40-an. Mereka semua mengenakan jas, dengan satu mengenakan kacamata emas, satu bertubuh besar, dan satu lagi berjerawat rosacea. Namun, Hong Dali tidak peduli dengan mereka. Pada saat ini, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada pemuda yang tidak berdiri sepanjang waktu. Pemuda itu tampaknya baru berusia 25 atau 6 tahun dan mengenakan satu set pakaian yang pas. Meskipun orang tidak dapat menebak mereknya, pakaian itu jelas tidak murah. Dia memiliki sepasang alis berbentuk seperti pedang, bibir tipis, dan tanda lahir merah di tengah dahinya, yang tampak seperti mata ketiga dewa Erlang dalam mitologi. Semua orang berdiri dan bergegas menyambut Hong Dali. Di sisi lain, pemuda ini duduk santai di meja makan. Sesekali, ia mengambil kacang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sekilas, orang ini jelas bukan orang biasa. Hong Dali menganggukkan kepalanya untuk membalas salam dari 3 orang lainnya. Kemudian, dia tersenyum sambil menyapa. "Saudara ini, bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapamu? Aku bisa melihat bahwa tulangmu istimewa, dan bahkan ada cahaya yang bersinar dari langit, kau jelas bukan orang biasa." Bab 119. Melawan Tuan Tanah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, pemuda itu tertawa dan berkata, "Haha, sepertinya karaktermu sama seperti di Unexpectedly, cara bicaramu sungguh menarik." Pemuda itu kemudian mengulurkan tangannya. "Aku Musik Xiao, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, tetapi aku harap kamu bisa menjagaku." Hong Dali mengernyitkan hidungnya sebelum mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Senang bertemu denganmu, apakah kamu di sini untuk bermain kartu?" Musik Xiao mengangkat bahu. "Mari kita bermain 2 ronde." Hong Dali melihat sekeliling sebelum menggelengkan kepalanya. "Poker terlalu membosankan, mari kita beralih ke sesuatu yang lebih menarik." "Oh." Musik Xiao tertawa dan bertanya, "Lalu apa yang ingin kamu mainkan?" "Ayo main sesuatu yang sederhana." Hong Dali menarik napas dalam-dalam. "Ayo main lawan Tuan Tanah." Setelah mendengar ini, rahang semua orang ternganga. Tang Muxin memeluk perutnya dan tertawa, sementara rokok di mulut Chu Zongqin terjatuh ke tanah. Datang ke tempat yang bergengsi dengan standar tinggi, dari sudut pandang manapun, bermain Fight the Landlord terasa kurang pada tempatnya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Hong Dali menginginkan efek ini. Fight the Landlord adalah permainan yang sangat cepat. 3 kartu ones, straight flush, bom, dan 1 kartu akan menang.
Dengan cara ini, jauh lebih cepat dan mudah untuk memverifikasi apakah sistem mengurangi squandering value miliknya saat berjudi. Namun, yang lainnya tidak menyadari apa yang dipikirkan Hong Dali. Mu Zixiao menatap dengan bingung dan bahkan lupa memasukkan kacang yang dipegangnya ke dalam mulutnya. Apakah aku salah dengar? Kau ingin bermain Fight the Landlord? Masih mencari kepastian, sambil melihat ke kiri dan kanan, dia bertanya lagi, di tempat ini. Ya, Fight the Landlord jauh lebih menyenangkan untuk dimainkan daripada poker, bagaimana, apakah kamu ikut? Hong Dali menganggukkan kepalanya. Ayo bertaruh dengan 10.000 chip per kartu, oke. Baiklah, apapun yang kau katakan. Mengabaikan orang lain, sebagai putra tunggal Mu Feng, Presiden Wei Hai Network, yang sebanding dengan keluarga Hong Dali, Mu Zixiao secara alami menyadari kejadian yang terjadi pada para elit di ibu kota. Termasuk karakter Hong Dali, sang legenda anak ajaib Tianjing yang dikenal publik. Mu Zixiao sangat pintar. Meskipun ia tidak pernah berhubungan dengan Hong Dali sampai sekarang, ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang harus mengenal musuh dan mengenal dirinya sendiri, dan kemudian seseorang dapat bertarung dalam 100 pertempuran tanpa risiko kekalahan. Sebelum ia datang, ia mengetahui setidaknya satu hal melalui penyelidikan, keberuntungan Hong Dali sangat luar biasa. Oleh karena itu, Mu Zixiao menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi, ia pasti tidak ingin berkonflik dengan Hong Dali, bahkan jika bisnis keluarganya bersaing ketat dengan sang le milik keluarga Hong Dali. Lagi pula, ketika berhadapan dengan musuh yang kuat, seseorang akan tetap dapat mengetahui kekuatan dan sejauh mana kemampuannya, dan dari sana, menyusun rencana untuk menghadapinya, seperti Liu Mingxin dari Turki Software. Namun, ketika berhadapan dengan orang seperti Hong Dali, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kemampuannya tidak terbatas karena seseorang tidak akan pernah tahu kapan keberuntungan akan membantunya, yang mengakibatkan kekalahan telak. Mungkin seseorang akan menyusun banyak rencana untuk menghadapinya, dan masing-masing rencana sangat terperinci, dengan banyak rencana cadangan. Namun, pada akhirnya, seseorang akan merasa tak berdaya karena pihak lain bahkan tidak menaruh rencana Anda di matanya. Sangat mungkin karena diare yang parah, dia berhasil menghindari upaya pembunuhan, atau sangat mungkin juga dia tidak melakukan apa-apa, pergi membeli saham dan secara tidak sengaja, nilai saham berlipat ganda hanya dalam beberapa hari. Jadi, sejak ia datang ke Tianjing, Mu Zixiao menghabiskan hampir seluruh waktunya di kasino, mencari tahu informasi tentang Hong Dali. Dan kesimpulan akhir yang ia dapatkan adalah bahwa segala macam kekuatan dan kemampuan tidak mampu menghadapi keberuntungan Hong Dali yang tak terkalahkan. Terakhir kali, ada dewa penjudi yang berjuang habis-habisan dengan Hong Dali, tetapi tetap saja kehilangan banyak uang. Alasannya adalah bahwa dewa penjudi mengira bahwa itu adalah situasi yang pasti menang ketika ia mengetahui bahwa ia memiliki 3 raja, hanya untuk mengetahui bahwa Hong Dali memiliki 3 as. Karena tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan Hong Dali yang sebenarnya, Mu Zixiao benar-benar berusaha sekuat tenaga hari ini. Siapa lagi yang ingin bermain? Pada saat ini, 3 orang yang berdiri untuk menyambut Hong Dali saling memandang. Akhirnya, pria berkacamata emas itu maju ke depan. Saya sudah beberapa kali bermain Fight the Landlord, saya ikut. Ia bersikap rendah hati. Kenyataannya, karena ia suka berjudi, ia sering bermain Fight the Landlord saat bosan. Hong Dali mendorong Chu Zongqin ke depan. Dewa penjudi, maju. Dia. Mu Zisu tertegun sejenak. Kau tidak bermain. Ah, waktu aku dikelilingi penggemar tadi, dia membantuku memecahkan masalah, jadi, aku bilang padanya kalau dia menang hari ini, dia akan mendapatkan semuanya, kalau dia kalah, aku akan membayarnya, jadi tidak ada masalah besar, sama saja. Hong Dali berkata sambil menyeringai. Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Mu Zixiao mengangkat bahunya acuh tak acuh. Hehe, aku tidak memperhatikan tadi, Tuan Chu Zongqin juga ada di sini, halo. Halo, halo. Chu Zongqin mengisap cerutunya sekali lagi dan berkata, mari kita mulai. Maka dimulailah babak pertama melawan Tuan Tanah. Pada ronde pertama, Chu Zongqin mendapat 4 ki, 1 king sekop, 3 tu, dan 1 set straight, sehingga dengan mudah memenangi ronde pertama tanpa kesulitan. Pada ronde kedua, Chu Zongqin berhasil memperoleh 4 as, 1 set wajik dengan 2-2, dan 1 set trio 3 dengan 1 as, sehingga sekali lagi memenangi ronde tersebut. Sementara Chu Zongqin menang dengan gembira, Hong Dali mengerutkan kening di sisi lain, tentu saja, tidak mengherankan, untuk setiap ronde yang dimenangkan Chu Zongqin, nilai yang dibuang akan dikurangi dengan jumlah yang sama dengan yang dimenangkannya. Hanya dalam 2 ronde, 240.000 telah dikurangi. Di sisi lain, wajah Mu Zixiao dan pria berkacamata emas mulai berubah serius. Perlu diketahui bahwa yang membagikan kartu adalah bandar berlisensi. Selain itu, Chu Zongqin adalah seorang penyanyi, bukan dewa judi. Tidak masuk akal baginya untuk mendapatkan 2 kartu yang sempurna. Lanjutkan. Mu Zixiao menggertakkan giginya dan berkata. Babak ketiga, Chu Zongqin menang. Babak keempat, Chu Zongqin menang.
Sistem itu sekali lagi mengurangi 240.000 dari nilai yang terbuang. Aku tidak percaya aku tidak bisa menang. Mu Zixiao berhasil mendapatkan kartu bagus di ronde ini. 4J, 4 Ki, kartu straight dari 3 sampai 10, ditambah dengan A, totalnya ada 17 kartu. Selain itu, Chu Zongqin adalah tuan tanah. Irama permainan tampaknya telah direbut kembali oleh Mu Zixiao. Saat tiba waktunya untuk mengeluarkan kartu, Chu Zongqin mula-mula mengeluarkan sebuah pesawat kecil bersayap, 3 kartu 7, 3 kartu 8, dengan kartu 3 dan 4, 8 kartu sekaligus. Mu Zixiao memegang 2 bom di tangannya dan sangat percaya diri. Dia langsung melemparkan keempat kartu J-nya untuk mengebom Chu Zongqin. Namun, sebelum dia sempat melempar kartu-kartu itu, Tang Muxin berteriak di sampingnya, "Bom dia!" Setelah itu, Chu Zongqin mengeluarkan 4K dengan suara hua. Mu Zixiao. Apa-apaan ini, bagaimana ini mungkin? Chu Zongqin, sepasang aces. Mu Zixiao menatap pemain lainnya. Bro, bisakah kamu setidaknya membuang beberapa kartu? Saat ini, dia tidak berani membuang 4 kartu Ki di tangannya. Jika lawan memiliki set kartu raja lainnya, kartunya akan terbuang sia-sia. Kemudian, dia melihat pria berkacamata emas itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa-apaan, orang ini bahkan tidak bisa menangani satu set kartu as. Pada titik ini, yang bisa dilakukan hanyalah menyerahkannya pada takdir. Namun, sebelum mereka sempat menjawab, Hong Dali menyambar kartu-kartu itu dari tangan Chu Zongqin. 4-2 dengan 2 raja, selesai. Bab 120. Mingxin Timur, Zixiao Barat, Yifeng Selatan, Dali Utara. 4-2 dengan 2 raja. Semua orang terbelalak ketika Hong Dali melemparkan kartu-kartu itu ke atas meja. Chu Zongqin hampir menangis ketika melihat 6 kartu tergeletak di atas meja. Itu sebenarnya 2 bom. Ditambah dengan 2 bom sebelumnya, setiap orang harus membayarnya 480.000. Namun, setelah Hong Dali melemparkannya bersama-sama, jumlahnya menjadi 120.000 per orang. Sementara dia menangis tanpa air mata, pria berkacamata emas dan Mu Zixiao saling memandang dan segera mengeluarkan chip. Ini 120.000, tolong simpan baik-baik, Tuan Muda Dali. Sekarang uang itu telah diberikan, sudah terlambat bahkan jika seseorang menyesal. Tang Muxin dengan marah mengulurkan tangannya ke wajah Hong Dali dan mencubitnya. Apa kau bodoh? Bagaimana bisa kau menyia-nyiakan kartu bagus seperti itu? Ai, lebih ringan, lebih ringan. Hong Dali bersuara. Aku hanya ingin mengakhiri permainan lebih cepat. Kau membuatku sangat marah, kita tidak akan bermain lagi. Tang Muxin cemberut. Apakah ada orang yang bermain kartu sepertimu? Kata-katanya membuat Hong Dali senang. Apa yang dikatakannya justru merupakan niat Hong Dali. Jika mereka terus menang seperti itu, bukan hanya yang lain akan mulai marah atas kekalahan mereka, sistem pemborosan besarnya bahkan mungkin telah mengurangi jutaan dari nilai yang disia-siakannya. Hong Dali tidak bodoh, orang yang duduk di seberangnya adalah tuan muda dari keluarga kaya seperti dirinya, dan kehilangan 1 atau 2 juta bukanlah hal yang penting. Namun, ini tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, konsekuensinya mungkin akan menjadi bencana. Saat ini, sepertinya sistem si pemboros besar tidak menganjurkan perjudian, hampir mustahil untuk kalah dengan keberuntungannya yang luar biasa. Lebih jauh lagi, setelah menang, sistem akan mengurangi jumlah yang telah dihamburkannya hingga titik di mana atribut kesehatannya turun menjadi 0, yang mengakibatkan dia mati. Dia mungkin saja kalah. Jika dia bermain kecil seperti yang dia lakukan sekarang, kehilangan beberapa juta masih dapat diterima. Namun, jika dia bertaruh besar dan kehilangan puluhan juta sekaligus, keluarganya mungkin akan marah padanya dan memilih untuk tidak memberinya lebih banyak uang, yang menyebabkan dia mendapat masalah. Baiklah, akhirnya kamu mengerti. Bahkan jika kamu dipukuli sampai mati, kamu tetap tidak akan pergi ke kasino. Bukan hanya kasino, tetapi apapun yang berhubungan dengan perjudian, kamu tidak boleh menyentuhnya. Sementara Hong Dali tenggelam dalam pikirannya, Mu Zixiao gemetar ketakutan setelah apa yang dialaminya. Sebelum dia datang, dia menduga keberuntungan Hong akan sangat tinggi, tetapi dia tidak menyangka akan mencapai level ini. Diam-diam dia berpikir, tidak, aku harus menjauh darinya mulai sekarang. Untungnya, aku tidak impulsif dan mempertahankan sikap netralku. Hubunganku dengannya tidak bisa dianggap baik atau buruk. Tidak apa-apa bahwa orang bermarga Zhao membuatku mencoba keberuntungan, tetapi bagaimana dia bisa membuatku menghadapi monster seperti itu? Bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Kami memainkan total 5 ronde lawan Tuan Tanah, tetapi aku tidak menang 1 kali pun. Setelah memikirkannya, Mu Zixiao merasa sedikit trauma. Benar saja, dalam menghadapi keberuntungan Hong Dali yang tak terkalahkan, semua kekuatan dan kemampuan tidak berguna. Mu Zixiao diakui sebagai bakat luar biasa di antara generasi muda.
Frasa Mingxin Timur, Zixiao Barat digunakan untuk menggambarkan dirinya dan Liu Mingxin dari keluarga Liu. Ada juga seorang pemuda bernama Liang Yifeng di selatan, yang juga sangat berpengaruh dan populer, dengan rumor seputar dirinya yang terdengar setiap hari. Hari ini, dia bisa saja berada di negara surgawi, hanya untuk mengetahui bahwa dia menghabiskan malam dengan seorang bintang wanita di Eropa keesokan harinya. Dia adalah playboy yang paling dikenal, terbang keliling dunia untuk mengejar gadis-gadis. Sekarang setelah Hong Dali muncul, mereka benar-benar dapat menyebut diri mereka Mingxin dari timur, Zixiao dari barat, Yifeng dari selatan, Dali dari utara. Mereka berempat bahkan dapat duduk bersama untuk bermain mahjong. Namun, jika mereka melakukannya, pemenangnya pastilah Hong Dali. Ini adalah sesuatu yang Mu Zixiao yakini. Namun, meskipun dalam hatinya dia berpikir seperti itu, Mu Zixiao sebenarnya merasa sangat bimbang. Lalu, hubungan apa yang harus kumiliki dengan orang ini? Membunuhnya secara langsung dengan menusuknya sampai mati. Dengan kekuatanku, aku tidak takut pada antek-antek itu, tetapi jika aku melakukannya, keluarga kami pasti akan memperlakukan satu sama lain sebagai musuh bebuyutan mulai sekarang. Hal yang paling merepotkan adalah bahwa aku mungkin akhirnya tetap gagal membunuhnya. Memperlakukannya sebagai teman. Keluarga Hong, Liu, dan Mu memiliki terlalu banyak bisnis yang tumpang tindih. Dunia bisnis seperti medan perang, pasti tidak mudah untuk menjadi teman. Memperlakukannya sebagai orang asing dan berpura-pura tidak mengenalnya. Namun, keberuntungan orang ini benar-benar mengejutkan. Setelah memikirkannya, Mu Zixiao akhirnya memutuskan untuk terus mengamati untuk sementara waktu. Namun, Hong Dali ini jelas-jelas seorang yang boros. Bermain seperti itu dengan kartu-kartu bagus tadi, tampaknya seni menghambur-hamburkan uang telah tertanam dalam tulang-tulangnya. Memikirkannya, dengan perilaku Hong Dali, keluarga Hong kemungkinan besar akan jatuh ke tangannya. Ini seharusnya benar. Saya mendengar bahwa dalam lelang amal yang diadakan 2 hari lalu, Hong Dali membeli banyak barang acak. Dia seharusnya tidak pernah berpikir untuk memulai bisnis yang tepat untuk menghasilkan uang. Memikirkannya seperti itu, dia tampaknya bukan pesaing yang hebat. Dunia bisnis bagaikan medan perang, yang selalu menjadi ajang survival of the fittest, terutama di antara ketiga keluarga ini. Dengan ekspansi bisnis satu keluarga, 2 keluarga lainnya pasti akan menyusut. Jadi, menghindari permusuhan satu sama lain sangatlah sulit. Beruntung Mu Zixiao dan Liu Mingxin memiliki pola pikir yang sama, hanya orang yang mengenal musuhnya dengan baik dapat memenangkan setiap pertempuran. Ketika seseorang belum sepenuhnya mengetahui lawannya, seseorang tidak boleh langsung bertindak, atau itu akan membuat musuh waspada, dan akhir ceritanya pasti tidak akan baik. Mari kita putuskan setelah pengamatan lebih lanjut. Memikirkan hal ini, Mu Zixiao berpikir dengan tegas. Aku lelah. Setelah memastikan aturan sistem, Hong Dali tentu saja tidak akan tinggal di kasino. Saatnya pulang tidur, besok akhir pekan, mari kita pikirkan di mana akan bermain besok. Setelah mendengar Hong Dali mengatakan dia tidak ingin bermain lagi, Mu Zixiao dan pria berkacamata emas itu menghela napas lega, berjudi ketika seseorang tahu bahwa mereka pasti akan kalah adalah hal yang membosankan. Saat hendak pergi, ponsel Ling Xiaoyi tiba-tiba berdering. Setelah mengangkat telepon dan mendengar kabar dari pihak lain, ia memberikannya kepada Hong Dali. Tuan muda, ini kru produksi The Gale Flash. Oh, kru produksi The Gale Flash. Hong Dali menyentuh dagunya. Ngomong-ngomong, aku sudah lupa tentang film ini setelah mensponsorinya. Sambil mengambil alih telepon, dia berkata, "Halo, siapa yang ingin bicara denganku?" Suara yang familiar terdengar dari telepon. Apakah ini Tuan Muda Dali? Saya Ding Chengxi. Ding Chengxi. Pikiran Hong Dali dipenuhi tanda tanya. Apakah aku pernah bertemu denganmu sebelumnya? Pihak lain tersedak beberapa saat. Saya orang yang bertanya apakah Anda dapat mengizinkan Lightning Pursuit milik Nona Lin Yanwei menjadi lagu tema film kita selama konsernya, apakah Anda ingat? Konser, ngobrol sama aku. Hong Dali akhirnya ingat. Aku ingat, kamu adalah kawan yang dipukuli waktu itu, kan? Oh, kawan, kamu sudah bekerja keras, apakah kamu sudah pulih setelah dipukuli terakhir kali, apakah masih sakit? Mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, Ding Chengxi merasa tertekan. Dari semua hal, mengapa dia perlu menyebutkan hal ini untuk menaburkan garam di atas lukaku? Namun, dia tidak berani membantah. Ya, itu aku, hehe, sungguh suatu kehormatan untuk dikenang oleh Tuan Muda Dali. Kenapa kamu meneleponku? Hong Dali jelas mengerti bahwa Ding Chengxi tidak akan menelepon tanpa alasan yang jelas, jadi dia langsung bertanya, apakah kamu masih kekurangan uang? Ding Chengxi sekali lagi tersedak beberapa saat sebelum buru-buru menjawab,
Ah, tidak, uang yang kamu berikan kepada kami waktu lalu sudah cukup. Saya hanya ingin bertanya apakah kamu punya waktu besok untuk datang dan memberikan pandanganmu tentang alur film tersebut karena besok adalah akhir pekan. Mohon dukungan sub omom ante-ante sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat sub back, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.